Pemirsa, sebanyak 1.967 CPNS yang lolos tes tahun 2024 memilih mengundurkan diri setelah memperoleh nomor induk pegawai atau NIP. Secara keseluruhan, peserta CPNS dinyatakan lulus dan telah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Sayangnya hal itu justru membuat sebagian dari mereka mundur dengan berbagai alasan. Untuk membahas persoalan ini sudah bersama saya Guru Besar IPDN yang juga pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan dan anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera. Selamat malam Pak Mardhani, selamat malam Prof Jo. Malam Tasa. Malam Tasa semuanya. Iya, semoga sehat semua. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Sejumlah pimpinan lembaga negara mengkritisi soal mundurnya 1.967 CPNS rekrutmen tahun 2024 setelah memperoleh nomor induk pegawai. Mundurnya ASN setelah penempatan juga mendapati sorotan DPR dalam rapat kerja yang dihadiri Kementerian Pan-RB dan Ketua Badan Kepegawaian Negara. DPR menyentil tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional dan mendesak pemerintah segera evaluasi menyeluruh sistem rekrutmen CPNS. Menurut saya, satu sisi saya perlu mengingatkan kepada teman-teman yang melamar menjadi CPNS, termasuk P3K. Dari awal harus disadari betul bahwa ketika mereka melamar dan mereka menjadi, mereka harus siap ditempatkan di manapun. Namun untuk konteks yang mundur ini terjadi karena ada optimalisasi yang sebenarnya itu kebijakan atas dasar kebutuhan untuk mengisi yang kosong, yang formasinya sama di daerah lain atau di instansi lain. Dan kalau kita lihat data sebenarnya lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju, lebih banyak yang menerima daripada yang mundur. Ada 16.000 sekian orang mengisi formasi yang ada, hanya 1927 yang mundur. Pengunduran diri CPNS merupakan hak individu, meski di sisi lain berbenturan dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 yang menegaskan CPNS tak boleh ikut seleksi lagi pada periode berikutnya. Sejumlah lembaga negeri seperti BIN, TNI, dan Polri juga mengenakan sanksi tegas denda atau ganti rugi bagi CPNS yang mengundurkan diri. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kita mulai diskusi ini bersama dengan anggota Komisi 2 DPR, Mardhani Alisera, dan juga Guru Besar IPDN, Profesor Johermansyah Johan. Saya ke Pak Mardhani terlebih dahulu. Kalau tadi kita sama-sama menyimak informasi dari 16.167, ini kira-kira hanya 12,2% kok dari jumlah yang kemudian mengundurkan diri. Menurut Anda, kisaran 1.967 ini wajarkah atau memang sesuatu yang harus menjadi perhatian dan ada evaluasi khusus? Ya, Tasya, terima kasih. Yang pertama, big picture-nya setahu saya di tahun ini itu hampir lebih 300.000 CPNS yang dibuka formasinya. Kalau dari 300, hampir 2.000, prosentasenya tidak sampai 12%. Okay. Tetapi walaupun tidak besar, saya malah ngitungnya sekitar 2%, nggak sampai 2%, tetap saja ini catatan untuk perbaikan ke depannya. Okay. Yang pertama, jangan panik. Nah, yang kedua, jangan buat keputusan kecuali punya data, database. Misal, saya kalau langsung dapat
hukuman, bahkan denda, agak hati-hati. Beberapa mungkin salah untuk menafsirkan formasi yang ada. Nah, beberapa yang lain mungkin mendapat tawaran dari tempat yang lain. Bisa jadi dari kementerian lain juga atau dari swasta. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya malah melihat rantai perekrutannya nih panjang kali lebar. Mesti dilakukan desentralisasi. Sekarang bayangkan, KL, kementerian dan lembaga itu ratusan. Pertama di Pan-RB kirim apa saja keperluan, kemudian diajukan, kemudian di screening, kemudian disepakati, baru kemudian dilempar. Ternyata prosesnya kepanjangan. Proses yang panjang ini juga bisa membuat ada penyimpangan. Jadi kalau buat saya, petakan dahulu 1.900 lebih ini apa dasarnya. Karena bagaimanapun pemerintah sudah melakukan tugas dengan baik, tapi yang tidak masuk ini perlu diketahui apa sebabnya. Begitu. Oke, saya pindah ke Prof. Jo sekarang. Prof. Jo, kalau dari data-data yang kemudian kami himpun, ada beberapa alasan yang cukup menonjol dari 1.967 CPNS yang menyatakan mundur. Di antaranya adalah lokasi penempatan terlalu jauh, itu ada 1.285 orang. Ada terkendala izin keluarga 320 orang, kondisi kesehatan orang tua 156 orang, dan selanjutnya. Tetapi kalau menurut Anda sendiri, ini artinya lebih besar yang mana? Apakah memang masalah tata kelola penerimaan yang tidak profesional, yang tidak memberitahu atau tidak menginformasikan dengan lengkap dari awal, atau masalah generasi yang kemudian memang tidak siap dengan tuntutan pekerjaan? Wah, itu terlalu jauh semuanya. Jadi gini, yang dekat-dekat aja dulu. Secara teknis bahwa mereka melamar. Nah, lalu kemudian ternyata ada yang kemudian ditinjau karena dia tidak bisa, misalnya kasus yang saya dengar itu tidak bisa diisi di tempat yang dia melamar. Nah ya, lalu dilakukan, karena nggak lulus lah katakan gitu ya. Iya. Nah, lalu optimalisasi ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya masih diberi kesempatan, tapi Anda melamarnya bukan lagi di lokasi yang dekat dengan tempat Anda. Misalnya dia dokter ngelamarnya di rumah sakit RSUD di Semarang, atau ditaruh di RSUD di Sulawesi Utara. Nah, itu kasusnya ya. Mereka kemudian ditanya dulu memang bahwa Anda ikut optimalisasi enggak, mau. Nah, kalau mau oke, klik ya, sehingga mereka kemudian masukkan ke program optimalisasi. Ternyata setelah dinyatakan lulus, nah lihat, wih, ini dari Semarang ke Manado nih. Wah, itu kemudian mereka mempertimbangkan mengundurkan diri. Itu yang tadi yang 1.200-an. Jadi itu yang lebih dominan sebetulnya. Nah, mungkin harus ada perbaikan dari segi pengaturan penerimaan. Kalau dulu yang saya ikuti itu penerimaan itu mensyaratkan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kan enggak nih, langsung nyasar. Harus di sini, kalau nggak di sini Anda nggak dapat, ya kan? Kalau Anda pindah, saya setuju enggak. Ketika dipindah jauh, lulus kemudian nggak mau. Nah, mungkin itu ada perbaikan, bisa nggak ditambahin dengan mereka yang pakai optimalisasi, kasih lagi embel-embel. Ini DPR yang ngawasi nih, Bang Madani nih, Madani, Sera nih, bahwa dia harus menekan lagi pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan begitu ketika dia klik, dia sudah buat pernyataan, dan dengan begitu tidak mungkin mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, baru mereka diberi penalti. Gitu. Oke. Baik, Prof. Jo, saya ingin bicara lebih detail soal optimalisasi formasi ini ya kan, karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang ada kebutuhan di satu daerah, kemudian tidak ada orangnya, kemudian mengambil dari
yang tidak lolos di formasi lain untuk dikirimkan ke lokasi yang lain. Apa catatan Anda soal ini sehingga kemudian ini juga menjadi angka yang cukup besar sebagai alasan mereka mundur dari CPNS? Ya itu tadi, dia melamar di formasi di Jawa Tengah, Semarang, tapi nggak lolos nih, karena Semarang itu banyak yang sudah mengincarnya. Nah, sementara formasi itu kosong di Sulawesi Utara atau di Gorontalo. Nah, kemudian ditanya oleh panitia penerimaan lah, katakan itu BKN, Anda mau ikut nggak program optimalisasi? Nah, mereka menjawab mau ikut, setuju. Nah, Anda ikut tes lagi dan penempatannya nanti bukan di Semarang loh. Nah, itu mereka ikuti. Berarti Nah, dari awal sebenarnya sudah tahu ya Prof. Jo bahwa konsekuensinya akan dipindahkan ke daerah lain begitu? ya, saya mengira begitu karena dia di sana sudah tidak diterima di lokasi yang incar ya untuk penempatan sebagai CPNS. Lalu kemudian dia ditawari program optimalisasi. Nah, kalau dia bersedia, Anda kemudian daftar di situ dan nanti akan ditempatkan di tempat yang akan kami tentukan. Nah, ini yang mungkin harus dikelirkan ya. Nah, yang tadi yang saya bilang kasih embel-embel, pastikan dia menyatakan bersedia. Kenal lapangan kerja kan sekarang lagi sulit nih. Iya, betul. Jadi 1.900-an itu nggak terisi ya kan, gara-gara cuman teknis yang seperti ini yang bisa diperbaiki secara administrasi. Itu dasar pendapat saya. Baik, Pak Mardhani, ini menyambung dari kata-kata Prof. Jo. Jadi di tengah gelombang PHK yang begitu besar, ada 1.967 orang yang sudah dapat pekerjaan. Kita tidak tahu sebenarnya apakah memang masalah lokasi ini tidak dikomunikasikan sejak awal atau memang sudah dikomunikasikan tapi kemudian berubah pikiran. Tetapi apa kemudian catatan Anda supaya kemudian ini ada posisi, kan ini kan sebenarnya ada yang dirugikan ya. Negara kemudian dirugikan dengan rangkaian anggaran seleksi yang begitu panjang, tetapi kemudian sia-sia saja karena ada 1.967 posisi yang kemudian saat ini kosong. Apa catatan Anda? Yang pertama setuju, pelayanan pasti akan berpengaruh. Misal kalau dia dosen, yang mestinya rasio mahasiswa dosen itu terpenuhi, guru yang mestinya mata pelajaran terpenuhi menjadi tidak. Karena itu ini jadi catatan besar. Nah, yang kedua, tentu kalau saya dari awal Prof. Jo, ini bukan bahasanya gini, it takes two to tango. Bertepuk itu tidak bisa sebelah tangan. Bukan cuma kesalahan CPNS, tapi tadi Prof. Jo menyatakan tidak ada pernyataan di awal yang bersedia untuk ditempatkan dimanapun. Nah, tentu di awal mestinya jelas. Nah, misal daerah seperti Jawa, mungkin sebagian Sumatera, yang utama itu biasa, tapi daerah-daerah remote yang agak jauh mesti ada insentif bulanan yang membuat mereka menjadi rasional. Nah, kalau saya usul saat sekarang ini, jangan mengedepankan saya yang benar, kementerian harus dihukum, jangan. Coba komunikasikan kembali, karena nih Prof. Jo, kalau ini tidak jalan ini bisa 2 tahun lagi kita dapat tenaga seperti ini gitu loh. Nah, sekarang ini coba pemerintah lebih rendah hati, lebih mendengar. Kalau dari 1.200 cuma jarak, tawarkan dulu gimana kalau ada insentif tentang jarak gitu. Kan wajar kalau di tempat 3T, di tempat yang agak jauh kita berikan insentif lebih. Kalau ternyata orang tua mungkin bisa dikontak, salah satu sebabnya apa kalau ternyata dimudahkan mestinya menjadi lebih boleh. Nah, usul saya kata kuncinya satu Prof. Jo, desentralisasi ini mesti mulai dilakukan karena kalau selalu dikembalikan ke pusat, pusat itu punya pemikiran seragam bahwa semua itu bisa dipusatkan. Padahal Indonesia sangat luas, sangat beragam, sangat punya konteks kekinian dan kedisinian yang beda-beda. Pernah ada satu kasus, Tasya. Akhirnya kita rubah, Prof. Nggak bisa, ada syarat gini, RSUD perlu sekali dokter spesialis. Tetapi syaratnya umur maksimal 35. Ya nggak ada tuh dokter spesialis umur 35. Kalau jadi spesialis 35 biasanya minta maaf anak orang kaya
atau yang sudah punya rumah sakit jadinya selalu kosong. Akhirnya kita lobby naikin ke 45 baru bisa. Nah, jadi aturan kita perbaiki, kita lenturkan, pada saat yang sama berikan kepada mereka ikatan yang ditambah dengan insentif. Oke. Begitu, Tasha. Baik, Pak Mardhani, tapi realistis tidak, mungkin ini pertanyaannya ke Prof. Jo ya, realistis tidak usul Pak Mardhani ini untuk melobi atau merenegosiasi lagi tambahan untuk 1.285 orang yang mengeluhkan soal lokasi yang kemudian berbeda? Ya, saya kira itu tentu pemerintah harus berikhtiar ya, harus ada cara-cara memikatnya lagi gitu ya kan. Tapi berarti masih belum fix ya Prof. Jo, masih ada kemungkinan bahwa dari 1.967 orang ini masih ada yang bisa kemudian diajak komunikasi lagi untuk merubah keputusannya, ini belum sesuatu yang fix ya? Betulnya harusnya begitu. Ya jadi jangan kaku-kakuan lah. Ya kan ini kita lagi dibutuhkan, diberi dia insentif. Tadi kan ditawarkan oleh Bang Dhani, bisa enggak kalau Anda pergi ke Sulawesi Utara atau ke tempat lain yang jauh dari tempat yang Anda ingin diposting ya, ditempatkan, maka Anda akan mendapat insentif loh. Nah, gitu ya kan, sehingga mereka berpikir ulang. Itu kan tinggal pemerintah melakukan ikhtiar seperti itu dan nambah sedikit anggaran lah. Nanti minta sama DPR tambahan duitnya dikit gitu ya kan? Bisa, Prof. Bahkan izin Tasha, Bu, bisa juga kolaborasi dengan Pemda ya. Ada beberapa Pemda yang sudah sangat memerlukan tenaga itu gitu loh. Sehingga kolaborasi sama Pemda bisa nyuntai tunjangan kinerja daerahnya dimasukkan dalam elemen gitu. Tentu ini perlu ikut aturan. Tetapi aturan itu kita buat untuk get things done gitu. Mission accomplished. Jangan sampai justru aturan itu membuat kita jadi susah untuk bergerak begitu. Oke, baik. Saya ingin bicara sedikit soal sanksi, karena kan ada sanksi yang sebenarnya diimpos ya, diberlakukan untuk para CPNS yang kemudian mundur setelah dinyatakan diterima. Ada larangan untuk seleksi ASN periode berikutnya, dan juga ada denda finansial yang bervariasi pada tiap instansi dan juga pada tiap tahapan seleksi. Bahkan untuk BIN bisa mencapai 100 juta rupiah dendanya. Ini berarti tidak efektif ya Pak Mardhani, dua sanksi ini, sehingga kemudian 1.967 orang bisa tidak peduli dengan sanksi ini dan mundur? Yang pertama, yang dari BIN mungkin tidak banyak ya, karena BIN juga sangat selektif ya. Tetapi begini Tasha, memaksa orang bekerja saat yang sama, motivasi di dalamnya dari awal sudah tidak kokoh, tidak membuat dia produktif. Kita tuh bukan ngerekrut orang robot gitu loh. Orang ini harus jadi bagian integral dari proses bagaimana pemerintah melakukan pembangunan. Kalau dia dosen, berarti dia harus menjadi dosen yang berkualitas, yang menginspirasi mahasiswanya menjadi inovator dan inventor gitu. Kalau dia tenaga administrasi yang terampil, yang amanah, yang betul-betul jaga. Kalau dia front office yang terdepan, misal di pajak segala macam, ya dia harus betul-betul, maka inilah the dream job yang dia inginkan gitu loh. Jangan ada sanksi. Jadi saya lagi-lagi jadilah pemerintah ini orang tua yang bijak, yang tidak gebiah uyah tapi mendengar. Dan nggak ada salahnya kok kita dengar, karena kita juga tidak sempurna kok gitu. Oke, baik. Prof. Jo, selain kemudian evaluasi dari sisi tata kelola penerimaan, rekrutmen, mungkin nanti kita akan bisa simpulkan lagi di bagian akhir apa saja yang kemudian dari catatan untuk proses penerimaannya. Tetapi dari sisi, saya ingin bicara dari sisi generasinya nih, Prof. Jo. Ada tidak kemudian memang perubahan generasi dalam memilih karir sehingga kemudian ada bisa 1.900 orang di tengah gelombang PHK ini memutuskan untuk membuang begitu saja rangkaian seleksi yang sudah begitu panjang, Prof. Jo? Oh ya, itu tentu saja ada, tapi pekerjaan di lapangan pemerintah, lapangan pemerintahan ASN itu masih menjadi inceran. Jadi orang secara sosial, status sosial PNS ya Bang Dhani ya, itu masih keren loh kalau di daerah-daerah. Ini incaran generasi Z-nya atau incaran orang tua generasi Z-nya nih Prof. Jo?
Mungkin harus dibedakan, jangan-jangan mereka ikut seleksi karena tuntutan orang tua atau memang tuntutan mereka sendiri karena gengsi atau seperti apa? Enggak sih, ini kalau kita bicara secara umum ya. Iya. Jadi di mana-mana keinginan untuk jadi pegawai negeri itu masih kuat di masyarakat kita. Nah, karena masyarakat kita ini masih feodal. Iya. Feodal itu Masih ya, bergengsi ya jadi ASN, Prof Jo. pakai baju korpri gitu ya kan. Iya. Nah, kalau generasi yang di perkotaan, yang Gen Z itu ya generasi alpha segala macam namanya, itu bisa jadi secara terbatas. Tapi ketika berhadapan dengan realita, itu mereka kompromi. Contohnya yang terakhir Bang Dhani, itu yang PPSU di Balik Kota DKI kemarin, Penuh itu. ada sarjana segala macam tuh 5 juta, nggak peduli mereka masuk mau ngelamar pekerjaan bukan apa namanya white collar ya, nah tapi mereka mau. Itu contohnya. Jadi saya melihat ya secara umum kita masih pada model yang tetap masih merespek atau pengen menjadi pegawai negeri misalnya, karena juga penghasilannya pasti katakanlah begitu, dapat pensiun lagi nanti kalau sudah selesai mengabdi negara. Oke, gitu. baik. Artinya keinginan itu masih cukup tinggi ya. Kalau Pak Mardhani setuju tidak dengan bahwa memang posisi atau jabatan ASN ini masih sesuatu yang sangat diminati sebenarnya. Jadi memang agak anomali ketika ada 1.967 yang sudah diterima menyatakan mundur. Masih sangat, karena sebagian orang gabung ASN itu bukan cuma sekedar salary-nya ataupun saya menyebutnya financial stability gitu kan. Iya. Nah, tetapi ada kebanggaan bekerja buat negara gitu, dan itu mahal gitu loh. Nah, karena itu saya tidak melihat 1.900 ini sebagai penyakit atau wabah yang harus dibasmi, tapi kita dengerin gitu loh. Dan kita cari solusinya. Yang penting itu cari solusi biar win-win solution, karena lagi-lagi Prof Jo sangat paham ini. Kalau dimulai ulang, ini mereka ini lebih dari setahun yang lalu ini prosesnya gitu loh. Sehingga kita bisa menunda lagi dan itu lama lagi. Nah, buat saya ini jadi catatan kami di Komisi 2, Prof. Sudah dibahas bagaimana ini menjadi quote and unquote tamparan lah buat kami di Komisi 2. Ada proses yang tidak sempurna sehingga bisa seperti ini. Nah, karena itu petakan lagi, komunikasi lagi, lakukan kan the man behind the gun. Kalau orang-orang ini, orang-orang yang bagus dan tidak kita rekrut cuma karena masalah komunikasi yang tidak nyambung, sayang sekali kalau saya. Begitu. Dan menurut Anda ketika komunikasi itu kemudian dilakukan, perlukah semuanya dituruti? Karena kan bukan cuma masalah lokasi, tetapi ada juga yang mengeluhkan masalah gaji dan tunjangannya ternyata lebih kecil dibandingkan yang diharapkan. Apakah itu semua memang harus dibuka ruang negosiasinya, Pak Mardhani? Tentu ada prinsip-prinsip utama. Bagaimana mereka harus bersedia bekerja buat negara. Jadi ASN ini merupakan kontribusi besar mereka. Nah, yang kedua, secara pragmatis juga dijelaskan skema karirnya, termasuk penghasilan bulanannya. Nah, yang ketiga tentu kita juga melihat, misal dia memang tinggalnya di Jawa, harus ke sana kan wajar juga. Oke, pokoknya setahun sekali ada tiket yang disediakan untuk gajinya tetap, tapi ada tiket disediakan. Ya tinggal kerjasama kan sama Garuda atau apa, sehingga mereka merasa nyaman karena mereka juga bekerja buat kita, wajar kalau kita menyediakan buat mereka. Jadi nggak bisa juga sewenang-wenang minta gaji yang besar, minta fasilitas, jangan. Gitu. Tetap kita dengarkan, tapi kita berikan alternatif dan usul solusinya. Oke. Saya tambahkan. Boleh, silakan Prof Jo. Jadi begini, itu memang informasi dari pihak pemerintah kepada para calon untuk melamar menjadi CPNS ini masih sangat kurang ya dari pengamatan saya. Nah, misalnya harus diinformasikan tadi, informasikan tentang penghasilan yang akan diterima. Kalau Anda mendaftar, maka Anda pangkatnya sekian 3A kalau sarjana. Kemudian penghasilannya Anda akan terima sekian.
Anda akan dapat tunjangan-tunjangan. Nah, lalu yang lain adalah karir Anda. Tadi sudah disinggung oleh Bang Dhani. Karir Anda nanti begini-begini. Nanti kalau Anda eselon 2 jadi kepala dinas, Anda udah hebat tuh, ya kan? Nah, jadi dia dapat prospek yang cukup baik. Nah, satu lagi informasi itu jangan hanya dari pusat tersentral secara sistem di teknologi informasi, harus juga didesentralisasi. Saya ingat tadi kata Bang Dhani, saya desentralisasikan kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan kampus, pihak Menpan RB, BKN, sehingga itu pelamar itu bisa tahu dari macam-macam kanal, ya, Pemda, antara lain kampus-kampus dan sebagainya. Jadi tidak hanya cuman lewat satu sumber yang atau di pusat. Dan satu lagi terakhir, saya ingin menggarisbawahi apa yang diusulkan oleh Bang Dhani tadi, yaitu manajemen ASN ini jangan terpusat lah. Ini hampir 5 juta pegawai, harus kita atur. Ada yang sebagian diurus oleh pemerintah pusat, tapi ada yang sebagian harus kita limpahkan kepada daerah otonom yang 546 daerah itu. Ngapain pegang oleh Jakarta semua? Memang kuat mengurus semua pegawai secara terpusat di sini. Indonesia ini sangat luas ya Bang Madani ya, itu kita hitung-hitung itu diletakkan peta Indonesia mulai dari London sampai Ankara ya, sampai Turki ya. Baik. Nah, bukan main luasnya, nggak sanggup lah. Benchmarkingnya misalnya Korea Selatan itu dia bagi Bang. Korea Selatan saya pernah mempelajari ke sana dulu, itu yang pemerintah nasional memegang pegawai-pegawai di tingkat nasional, tapi yang pemerintahan lokal pengendaliannya dilimpahkan kepada Ministry dan kemudian Pemda-Pemda. Jadi itu bagi, mungkin cara itu bisa membantu juga untuk perbaikan ke depan. Oke, baik. Semoga catatan-catatan tadi memang juga didengar dan Komisi 2 nanti kemudian bisa juga membantu mengawasi bagaimana perbaikannya untuk di Kementerian Menpan RB. Terima kasih Prof. Jo Hermansyah Johan dan Pak Mardhani Alisera untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Yo, sama-sama Bang Dhani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.